Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video bagian kedua ya untuk literasi membaca bahasa Indonesia. Nah, adik-adik yang sudah menyimak untuk part pertama atau bagian pertama, ya silakan boleh lanjut nih ya. Terus bagi adik-adik yang belum menyimak yang video yang pertama, silakan tonton dulu video pertama, linknya ada di grup ya. Nah, langsung saja untuk video yang kedua ini yaitu dari nomor 16 sampai nomor 30 ya. Jadi 15 soal per bagian video. Jadi yang 1 sampai 15 sudah dibahas di part 1, nanti yang part 2 insya Allah kita akan bahas dari 16 sampai 30. Oke, langsung saja kita ke nomor 16. Nah, 16 kita seperti biasa dilihat dulu pertanyaannya. Oh, di sini adalah suruh meringkas cerita. Nah, berarti kita baca dulu. Boleh atau langsung lihat opsinya boleh. Kita supaya seru baca dulu ya. Titik-titik air sisa hujan masih bertahan di genting tanah liat menyisakan hawa dingin pagi ini. Kurapatkan jaket yang tak seberapa tebal melindungi kulit keringku. Sisa sedih karena seduh sedan semalam masih bertahan di rongga dada. Jadi ini tadi malam dia sedih ya. Kenapa ya ini kira-kira? Ayah berpulang, maksudnya apa? Berpulang artinya meninggal dunia ya. Benar-benar pulang tanpa mengucapkan salam perpisahan atau wasiat terakhir. Setiap helai daun yang jatuh ke bumi memang atas kuasanya. Aku paham itu, namun sebagai manusia yang serba terbatas, aku masih belum sepenuhnya mampu ikhlas tanpa batas. Jadi dia belum mampu sepenuhnya ikhlas karena kepergian atau meninggalnya sang ayah. Aku melangkah pelan, langkahku terhenti di depan makam ayah yang baru saja dikebumikan. Jadi dia pergi ke makamnya si ayah. Nama ayah terukir di batu nisan seperti kenangan yang terukir di hatiku. Sisa hujan semalam masih membasahi tanah, membuatku merasa seperti berdiri di atas lumpur yang licin. Aku harus berhati-hati agar tidak terpleset dan jatuh, begitu juga dengan hatiku yang masih berduka dan rapuh, namun aku harus bangkit untuk melanjutkan hidup. Aku duduk di depan makam ayah, merenungi kenangan yang kami jalani bersama. Aku ingat kata-kata ayah, hidup itu seperti sebuah perjalanan anakku. Kadang kita harus melewati jalan yang berliku, tapi jangan pernah menyerah. Di ujung jalan itu ada keindahan yang menunggu. Aku menarik napas dalam-dalam merasakan semangat ayah yang masih hidup di dalam hatiku. Aku sadar bahwa ayah tidak akan pernah meninggalkanku karena cinta dan pengalaman yang ia bagikan selalu menetap di hati. Aku berdiri layaknya burung yang menemukan sayapnya kembali menatap ke depan ke jalan yang masih panjang dan berliku-liku. Namun aku tidak takut karena aku tahu bahwa ayah akan selalu bersamaku, memberi kekuatan dan semangat untuk melanjutkan hidup. Aku akan terus melangkah ayah, aku berbisik, aku akan membuatmu bangga. Jadi, cerita ini menggambarkan seorang anak yang ditinggal ayahnya, kemudian dia pergi ke makam ayahnya sambil mengenang ya, mengenang ayahnya, sambil menguatkan diri. Jadi dia mengingat kembali petuah ayahnya bahwa apa? Hidup itu seperti sebuah perjalanan. Kadang kita harus melewati jalan yang berliku, tapi jangan pernah menyerah. Di ujung jalan itu ada keindahan yang menunggu. Itu adalah kata-kata yang diingat dari ayahnya. Nah, kata-kata ayahnya membuat si pencerita ini menjadi tegar ya, menjadi sosok yang tegar, siap untuk melangkah. Nah, dan membuat sang ayah bangga. Jadi ceritanya seperti itu. Kita lihat di sini ringkasan mana yang sesuai. Nah, misalkan ya kita lihat di jawaban B misalkan. Tokoh aku menangis saat mendengar kabar ayahnya meninggal. Ia segera pulang untuk mengurus segala keperluan pemakaman. Di makam ayah, tokoh aku tak henti-henti menangis karena menyesali tidak sempat menunggu ayahnya hingga sang ayah meninggal. Bukan itu ya. Dan lagi pula di sini disebutkan ia segera pulang. Padahal di sini tidak dijelaskan ia pulang, dia hanya intinya dia berduka, kemudian dia ke makam ayahnya, tidak dijelaskan. Jadi tidak boleh ngarang. Ini mengarang ya. Yang C, tokoh aku sangat sedih mendengar ayahnya meninggal. Ia segera pulang dan bersiar ke makam ayahnya. Di makam tokoh aku teringat dengan kenangan bersama sang ayah semasa hidup. Ia pun berjanji tetap kuat agar dapat mewujudkan cita-cita. Di sini juga ada pulang di sini ya. Dia tidak disebutkan di cerita bahwa dia pulang, jadi nggak boleh ngarang. Yang D, tokoh aku bersedih dan menangis saat ayahnya meninggal dunia. Ia merasa putus asa dan tidak ikhlas dalam menjalani kehidupan. Saat tokoh aku berdoa di makam ayahnya, tiba-tiba teringat pesan ayahnya agar selalu bersemangat dan menjadi anak yang membanggakan. Nah, di sini ada kata apa yang
tidak ada di bacaan ya. Ia merasa putus asa. Nah, dan tidak ikhlas dalam menjalani kehidupan. Padahal di sini tidak ada ya kata-kata putus asa ya. Dia hanya bilang ia masih belum sepenuhnya mampu ikhlas tanpa batas. Jadi belum sepenuhnya bisa ikhlas, bukan berarti dia putus asa, apalagi dalam menjalani kehidupan. Berarti tidak boleh ngarang, berarti yang tepat adalah jawaban yang A. Tokoh aku berduka saat ayah meninggal. Oke, tidak ada kata-kata pulang ya. Ia mengunjungi makam ayah, langsung to the point. Sembari mengingat berbagai kenangan bersama sang ayah. Tiba-tiba tokoh aku mengingat nasihatnya tadi ya, dan kemudian bertekad menjadi lebih kuat. Nah, itu intinya di situ, tidak boleh ditambah-tambahi. Oke, kita ke nomor 17. Sama ya teksnya, hanya di sini pertanyaannya, selain sebagai hiburan, cerita tersebut memberi inspirasi ya atau makna atau amanat bagi pembaca. Pendapat yang menguatkan terkait hal tersebut terdapat pada pernyataan yang mana. Nah, tadi inspirasinya itu apa kira-kira tadi disebutkan atau di apa si tokoh tadi mengingat kata-kata ayah ini yang pertama ya, hidup itu seperti sebuah perjalanan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah pesannya. Nah, pesannya yang diingat. Nah, karena pesannya itu dia ada di dalam teks, berarti itu pesannya tersirat atau tersurat. Yang mana berarti tersurat. Nah, kalau pesannya langsung tuh amanatnya disebutkan dalam teks, ya mesti kan jadilah laki-laki yang penuh semangat. Nah, ada dalam teks tuh, berarti dia yang tersurat. Ya, yang tersirat itu gimana? Tersirat itu berarti tidak disebutkan secara langsung, tapi kita dengan membaca, kita memahami, kita bisa mendapatkan ibroh atau ilmu atau amanat dari, atau pesan dari teks tersebut. Nah, itu tersurat. Tersirat, ya, tersirat berarti tidak disebutkan secara langsung. Nah, jadi pesan moralnya itu jelas di sini ada yang tersurat dan ya, di sini juga ada yang tersirat ya. Tersirat itu berarti tidak disebutkan secara langsung, tapi kita dengan membaca kita bisa menyadari kalau ada pesan yang disampaikan. Nah, berarti 4 betul. Mana lagi nih? Tokoh aku memiliki sikap pantang menyerah meskipun didera cobaan. Nah, di sini kemungkinan juga betul ya. Karena apa? Dia membuktikan kalau aku akan terus melangkah, ya, aku akan membuatmu bangga. Berarti dia menunjukkan sikap pantang menyerah. Kita lihat 2 dan 3. Penulis menyampaikan cerita menggunakan orang pertama sampingan. Enggak ya. Kenapa enggak? Karena di sini si penulis dia memang sebagai orang pertama. Ya, tapi di sini dia tidak menceritakan tokoh lain secara penuh ya. Nah, di sini tokoh utamanya si aku ini ya, meskipun di sini ada tokoh ayah, tapi ayahnya sudah meninggal dan dia hanya sang ayah di situ sebagai penguat. Justru sampingannya si tokoh utama yaitu si penulis cerita. Berarti dia bukan tokoh sampingan. Nah, akhir cerita yang menyedihkan menggugah pembaca untuk bertahan. Nah, di sini akhir ceritanya apakah menyedihkan? Di sini akhir ceritanya justru si anaknya ini dia akan bangkit ya. Aku akan terus melangkah. Berarti di sini bukan akhir yang menyedihkan, justru ini adalah akhir yang menggugah pembaca untuk bertahan. Karena apa? Karena ya di sini adalah comeback-nya atau ketegaran si anak ini, bukan kesedihannya si anak yang membuat pembacanya ini mau bertahan. Nah, berarti ini juga salah, berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini nomor 18 adalah infografi ya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Ini ada pernyataan ya di sini bla bla bla, kemudian ditanya pasti pernyataan atau tanggapan ya. Tanggapan yang mendukung hal tersebut terdapat pada pernyataan. Berarti ini harus logis ya, tanggapan harus sesuai dengan infografik. Nah, di sini kita lihat ya, tentang apa sih infografi ini? Infografi ini adalah tentang biodiesel B40. Nah, tadi tahu apa yang disebut B40? Nah, B40 itu berarti menandakan 40 adalah persentase dari minyak sawitnya, kemudian sisanya adalah solar. Jadi biodiesel adalah campuran dari minyak sawit dan solar. Nah, disebut B40 berarti 40%-nya adalah minyak sawitnya. Nah, kita lihat di sini ada histori ya, atau ada kronologi ada perjalanan dari 2006 sampai 2025. Di sini dari B2,5, 7,5 sampai entar B40 ini selalu naik. Artinya apa? Artinya persentase perbandingan minyak sawitnya tuh selalu naik ya.
tahun 2015 itu hanya 10 atau 15%, kemudian 2016 jadi 20, 2020 jadi 30. Artinya semakin lama semakin meningkat. Artinya apa? Artinya di sini tujuannya biodiesel adalah supaya minyak sawitnya itu bisa menggantikan solar yang merupakan hasil olahan dari minyak bumi. Supaya apa? Supaya kita tidak tergantung dengan bahan bakar fosil, gitu kan. Nah, kita lihat tanggapan yang tepat. Semakin sedikit penggunaan solar pada biodiesel, semakin besar biaya produksi yang dibutuhkan. Karena di sini biaya produksi apakah sejalan dengan penambahan apa? Dengan banyaknya solar atau sedikitnya solar? Kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat mana yang berkaitan dengan biaya produksi. Yang mana nih? Kira-kira biaya produksi. Nah, di sini ya. Kita baca, salah satu langkah konkret mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan adalah dengan mempercepat implementasi biodiesel B40. Penggunaan bahan bakar minyak, BBM, jenis solar bercampur 40% biodiesel dan minyak sawit atau B40 mulai diimplementasikan tahun 2025. B40 merupakan campuran solar dengan 40% bahan-bahan nabati berbasis minyak sawit. Langkah besar ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan tadi ya pada energi fosil yang telah dimulai sejak tahun 2008 dan dilanjutkan menuju energi hijau. Artinya apa? Artinya kita mengurangi sedikit mungkin penggunaan solar sebagai dari bahan bakar minyak bumi. Nah, karena apa? Solar itu mahal, berarti semakin sedikit solar berarti biaya produksi akan semakin rendah, kan begitu. Nah, di sini sedikit penggunaan solar, biaya produksi semakin besar. Nah, bukan, harusnya semakin sedikit penggunaan solar, harusnya biaya produksinya juga semakin kecil, berarti ini salah. Penggunaan minyak sawit pada biodiesel dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil ya. Tadi ada pengembangan energi hijau ramah lingkungan dapat dilakukan melalui penggunaan solar pada biodiesel secara bertahap. Pengurangan solar ya. Betul ya, karena semakin banyak minyak sawitnya, solarnya akan semakin berkurang. Berarti menuju ke energi hijau. Nah, berarti jawabannya 2 dan 3. Di sini minyak sawit dapat digunakan sebagai bahan pembuatan minyak goreng, sabun dan kosmetik. Ini tanggapan yang tidak menuju ke titik ke fokus pembahasan ya, karena ini kita pembahasannya adalah ya pengurangan energi fosil. Berarti jawabannya tadi adalah 2 dan 3. Oke, kita ke nomor 19, bahaya sampah plastik. Solusi terbaik mengurangi dampak negatif. Jadi ini dampak negatif ya, sampah plastik adalah alternatif nomor berapa? Ini mudah ya, kita lihat, tinggal usah kita baca semuanya. Ya, dari infografik atau poster ini kita lihat di sini membuang sampah plastik di TPS itu bukan solusi. Kenapa? Karena ya TPS kan ada kuotanya ya, makin lama ya makin menumpuk, itu justru tidak bagus untuk lingkungan. Berarti ini bukan solusi alternatif yang tepat. Mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat. Nah, ini baru solusi yang tepat. Membakar sampah jelas bukan. Mengurangi penggunaan wadah plastik sekali pakai. Itu yang kita lakukan beberapa tahun belakangan ya, berarti 2 dan 4. Lanjut ke nomor berikutnya, itu nomor 20. Perbedaan pola pengembangan kedua kutipan. Perbedaan ya. Jadi ada kutipan cerita, ini perbedaannya apa nih ya. Nah, di sini pola pengembangan banyak ya. Ada pengenalan tokoh, kemudian yang kutipan untuk pengembangan konflik, ada yang nanti ada deduktif, induktif, ada yang majas, ungkapan. Jadi di sini kita lihat di sini ya, pilihannya adalah yang satu, misalkan yang A, deskripsi latar, yang kutipan 2 dikembangkan dengan pengenalan konflik. Nah, deskripsi latar itu artinya dia deskripsi itu ya, mendeskripsikan latar itu bisa berupa tempat atau suasana atau waktu. Berarti ini ada di tahap awal cerita biasanya ya. Kalau kutipan 1 ada di tahap awal, berarti kutipan 2 itu sedang mau ke konfliknya. Kita lihat bener nggak? Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik kabut tebal pegunungan Whispering, hiduplah seorang gadis. Oke nih, ini awal-awal cerita ya. Elara bukanlah gadis biasa, matanya sebiru langit musim panas, rambutnya sepirang untaian emas, dan hatinya dipenuhi rasa ingin tahu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini menceritakan tentang tokoh Elara, yang kemudian adalah tokoh utamanya. Elara tinggal bersama kakeknya, seorang laki tua bijaksana, dikenal sebagai penjaga rahasia desa. Kakeknya sering bercerita tentang dunia Ateria, dunia paralel yang dipenuhi keajaiban dan misteri. Elara sangat terpesona. Nah, di sini bukan deskripsi latarnya, ini lebih ke deskripsi tokohnya. Nah, berarti ini salah.
Kita kutipan satu dikembangkan dengan pengenalan tokoh. Nah, ini pinter, bagus, ya kan? Ya udah, berarti jawabannya B ya. Kita lihat di sini, kutipan 2 bener nggak pengenalan konflik? Mentari pagi menyembul malu-malu di ufuk timur, sinarnya mengintip melalui celah-celah jendela kamar Raka. Hari ini adalah hari ulang tahun Raka yang ke-10 dan ia sangat bersemangat. Semalam ia tertidur dengan senyum lebar membayangkan kejutan apa yang akan ia dapatkan dari ayah. Raka terbangun dan langsung berlari ke ruang tengah. Ia mencari sosok ayah dan ibu, tetapi hanya ada di Bi Inah yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. Bi, ayah dan ibu mana? Tanya Raka dengan nada penasaran. Ayah dan ibu sudah berangkat pagi-pagi. Ada urusan mendadak di kantor, jawab Bina sambil menyajikan sepiring nasi goreng. Kegembiraan atas kita meredup, ucapan Bina bagai petir di pagi hari, Raka merasa kecewa, sedih dan sedikit marah. Bagaimana mungkin ayah dan ibu melupakan hari ulang tahunnya? Padahal Raka sudah lama menginginkan sepeda biru sebagai hadiah ulang tahunnya. Nah, di sini konfliknya apa? Konfliknya orang tuanya tuh melupakan, menurut Raka ya, melupakan hari ulang tahunnya. Padahal Raka tuh sudah mengharap dia dikasih kado ya. Nggak tahu, mungkin nanti plot twistnya nanti tiba-tiba ada kado yang datang atau gimana. Yang jelas ini adalah pengenalan konflik ya. Jadi konfliknya dikenalkan, mulai dikenalkan di sini, berarti betul. Berarti ini pengenalan konflik. Yang pertama pengenalan tokoh, yang ketimbang 2 dikembangkan dengan pengenalan konflik. Gitu ya. Oke, langsung ke nomor 21. Ini puisi nih ya, ini baru nih kayaknya nih. Ya, puisi. Kalau nggak puisi, drama. Jadi macam-macam nih soalnya. Siap-siap saja. Nah, di sini ditanyakan penggunaan majas yang dominan. Majas yang dominan. Majas yang paling banyak dipakai. Berarti ya, dominan berarti paling banyak dipakai. Atau yang ada di puisi tersebut. Nah, kita lihat di sini, adik-adik harus paham. Kalau nggak paham apa itu personifikasi, hiperbola, simile, metafora. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Personifikasi dari kata person itu maksudnya manusia atau orang, berarti artinya apa? Personifikasi itu ya, itu benda mati ya, selain manusia ya, benda mati, pokoknya selain manusia itu seolah-olah ya berperilaku seperti manusia. Maaf ini tulisannya agak-agak berantakan ya. Tapi yang penting bisa dibaca. Oke, jadi benda mati seolah seperti manusia ya. Contohnya misalkan ombak menyapu daratan. Yang menyapu itu biasanya kan manusia. Ombak tidak bisa nyapu, tapi di sini digambarkan ombak menyapu daratan itu maksudnya adalah ombaknya itu besar. Kemudian dia karena besar dia menerjang sampai ke daratan. Nah, di situ ya. Kemudian ada lagi mentari mengintip di rimbunan pohon. Nah, yang mengintip kan biasanya adalah manusia, tapi di sini digambarkan maksudnya tuh matahari itu mau terbit. Nah, seperti itu ya. Jadi personifikasi. Kalau metafora itu sama dengan ungkapan ya yang tidak ungkapan yang tidak menggambarkan arti sebenarnya. Contohnya kayak panjang tangan ya, naik daun. Nah, itu metafora masuknya. Ya, maksudnya panjang tangan bukan panjangnya sebenarnya tangannya tuh panjang, tapi maksudnya apa? Panjang tangan artinya suka mencuri. Naik daun bukannya daunnya itu naik, tapi artinya dia populer atau terkenal. Jadi metafora itu seperti itu ya. Kemudian ada hiperbola. Hiperbola itu gampangnya lebay atau melebihkan. Ya kata-katanya tuh lebay ya atau berlebih-lebihan. Kemudian simile itu paling mudah ada kata-kata bagai, bak, seperti, bak dedaunan yang tumbuh di musim semi misalkan. Nah, jadi ada bagai. Nah, contohnya di sini ada nih bagai mimpi buruk ini masuknya si
simile. Tapi di sini kita lihat yang dominan ya, nanti kita baca. Oke, jadi personifikasi tadi benda mati seolah berperilaku seperti manusia. Metafora itu ungkapan yang tidak menggambarkan arti sebenarnya, misalkan panjang tangan, kemudian gigit jari ya, bukan artinya menggigit jari beneran. Ya, menyesal misalkan, kecewa ya. Hiperbola yang lebay, melebih-lebihkan. Simile itu ada kata bagai, bak, seperti. Nah, kita lihat di puisi nomor 1 misalkan. Puisi 1, sahabat judulnya. Persahabatan kita seluas samudra, tak bertepi sedalam palung hatiku. Kaulah bintang yang selalu bersinar, menuntun langkahku dalam gelapnya waktu. Setiap detik bersamamu untaian keajaiban, waktu berhenti hanya ada kebahagiaan. Bayangmu hadir di setiap langkahku, menemani perjalanan panjang hidupku. Nah, itu kira-kira majas apa tuh? Ada di sini nih. Ya. Apa nih? Kita lihat di sini bahasanya tuh lebay ya, berlebihan. Nah, berarti ini masuknya apa? Majas hiperbola, lebihan ya. Kayak misalkan seluas samudra ya kan. Persahabatan kita seluas samudra maksudnya apa sih? Maksudnya tuh rengket gitu loh, persahabatannya tuh dekat. Ya, seluas samudra, tak bertepi sedalam palung hatiku ya. Intinya tuh apa? Intinya cuman persahabatan kita tuh rengket. Itunya kan sebenarnya intinya itu kan, tapi dibahasakan seluas samudra tak bertepi sedalam palung hatiku. Jadi hiperbol di lebih-lebihkan. Nah, kita tahu berarti jawabannya langsung saja B ya. Nah, puisi 2 kita lihat, bener nggak personifikasi? Bumi pertiwi menjerit pilu, menangis luka yang kita torehkan. Hutan-hutan yang dulu berselimut hijau dan teduh, kini berwajah gundul dan garang. Tinggal kenangan. Dari sini aja kita lihat ya. Ini jelas personifikasi. Contoh bumi pertiwi itu maksudnya bumi ya. Menjerit apa? Bumi itu bisa menjerit? Enggak. Yang bisa menjerit itu manusia, tapi digambarkan menggunakan perilaku manusia ya. Menangisi luka, kemudian berwajah, padahal hutan dia nggak punya wajah, yang punya wajah itu manusia. Gundul dan garang, yang garang kan biasanya manusia, tapi di sini digambarkan itu hutan yang gundul dan garang. Maksudnya apa? Maksudnya itu mungkin hutannya sudah gersang. Nah, seperti itu ya. Bumi pertiwi menjerit pilu, mungkin yang dimaksud adalah bumi pertiwinya sudah rusak ya. Saking rusaknya dia gambarkan seperti menjerit pilu. Nah, itu adalah personifikasi. Kak, di sini ada bagai. Nah, memang ada simile, tapi similenya tadi yang ditanya adalah yang dominan atau yang paling banyak porsinya. Ya, berarti yang paling dominan di sini adalah majas personifikasi. Oke, lanjut ke nomor 22. Berikut alternatif perbaikan penggunaan istilah dalam teks tersebut. Nah, di sini ya, istilah tropikal diganti dengan tropis. Yang ini perbaikan yang tepat ya. Kita lihat di sini, mana kata tropikal? Oh, di sini ya. Daun pepaya tumbuhan tropikal yang berasal dari Meksiko. Nah, ini kurang tepat. Yang betul harusnya ini adalah tumbuhan tropis. Ya, berarti ini tepat. Nah, potensi, mana potensi? Kata potensi di sini. Potensi ya. Iya. Potensi. Nah, ini nih. Dan pepaya mengandung senyawa unik yang telah terbukti memiliki potensi farmakologis. Potensi di sini sudah betul ya. Ya, bukan potensial ya. Potensial kurang tepat. Koordinasi diganti dengan konsultasi. Mana? Ini ya. Sebaiknya koordinasi dengan dokter sebelum menggunakan daun pepaya. Nah, ini salah. Yang betul harusnya konsultasi. Kalau koordinasi itu kerjasama ya. Sebaiknya kerjasama dengan dokter. Harusnya kan dia bertanya kan, konsultasi. Nah, jadi kata yang tepat harusnya konsultasi. Berarti jawabannya 1 dan 3. Oke, lanjut ke nomor 23, ini iklan yang sesuai. Nah, kita baca dulu. Dodi, seorang pelajar SMP saat ini sedang menghadapi masalah dengan kelanjutan belajarnya. Orang tuanya baru saja di PHK tanpa mendapat pesangon, padahal mereka masih harus membiayai sekolah Dodi dan kedua saudaranya. Dodi merasa prihatin dengan kondisi ini. Dia ingin membantu kedua orang tuanya dengan berjualan online di sela waktunya. Namun dia juga tidak punya modal untuk membeli barang dagangan. Tabungan Dodi tidak cukup untuk membuka toko. Dodi ingin berjualan dengan tanpa modal yang besar dan tetap bisa bersekolah. Ya, titik kuncinya adalah tanpa modal yang besar dan bisa bersekolah. Dodi ingin terlebih dahulu belajar. Nah, kata kunci yang kedua adalah belajar dulu tentang cara berjualan tanpa modal besar di dunia maya. Artinya, apa yang dibutuhkan nih kira-kira iklannya? Kita lihat misalkan jawaban C, jasa website dan toko online satelit web. Ini berarti jasa membuatkan website dengan
harga yang seperti ini. Padahal yang dibutuhkan dia mau belajar dulu, bukan bikin website, berarti salah. Jasa iklan ini juga sama, dia jasa yang dibutuhkan adalah pengetahuan, bukan seperti ini ya. Open franchise, bisa sistem autopilot, 15 juta fee-nya. Ini juga bukan ya, balik modal 5 bulan. Yang dia butuhkan adalah pengetahuan, yang mana ya adalah buku. Ya, ini kan buku ya, kitab hitam TikTok affiliate. Ya, dia harganya murah dan bisa untuk belajar. Oke, seperti itu. Oke, nomor 24, ini ada 2 teks ya. Kemudian apa nih? Persamaan. Yang ditanya adalah persamaan ya. Kedua kota tersebut. Nah, kita lihat di sini, kita nggak usah baca semuanya, langsung dulu dibandingkan. Misalnya terletak di pesisir pantai. Apakah kedua kota, Semarang dan Bandung, terletak di pesisir pantai? Kita lihat dari Semarang dulu. Semarang, dia terletak di pesisir pantai utara, berarti betul. Di sini nih, terletak di mana nih kira-kira nih? Terletak di dataran tinggi, ya otomatis salah. Oke, yang kedua, memiliki bandara dan stasiun kereta api. Kita lihat apakah keduanya punya bandara. Harusnya iya ya, kalau dari pengetahuan yang saya tahu nih. Semarang, bandaranya ada enggak? Bandara ada di sini. Jenderal Ahmad Yani ya. Kemudian yang di sini ada, saya pernah soalnya PKL di sana tuh di Bandung, di bandaranya tuh. Ya, kalau nggak salah ada. Yang mana nih bandaranya nih? Nih, Hussein Sastra Negara ada ya. Melayani penerbangan domestik, berarti dia ada. Nah, stasiun sekarang. Stasiun, apakah Semarang punya? Harusnya punya dong stasiun. Nah, stasiun kereta api dia punya. Kemudian Bandung. Punya lah. Jelas punya ya. Tapi disebutkan nggak di sini nih? Ya, dia punya ya. Banyak banget Bandung. Ya, ada stasiun Bandung Kota, ada Kiara Condong, dan sebagainya. Oke, berarti kita ke jawabannya adalah yang jelas yang B, karena persamaan. 25, teks tersebut akan menjadi teks yang padu jika bagian rumpang dilengkapi dengan kalimat. Ini melengkapi kalimat ya. Warga Betawi dan Tionghoa saling melengkapi di Rawabelong, Jakarta Barat. Ikan bandeng menjadi pemersatunya. Warga Rawabelong tanpa memandang ras dan kultur berkumpul untuk mengikuti festival Bandeng Rawa Belong bla bla bla. Ini yang akan kita nanti jawab. Bagi orang Tionghoa, bandeng punya makna simbolis keberuntungan. Bagi orang Betawi, bandeng sering digunakan sebagai antaran ke rumah mertua atau ke keluarga, serta sajian saat hajatan. Nah, di sini kita bisa lihat dari kalimat sebelumnya dan setelahnya. Nah, kira-kira mana ini teks yang bisa melengkapi paragraf ini? Nah, kita lihat teks sebelumnya itu menceritakan bahwa warga Betawi dan Tionghoa itu punya event, ya, yang intinya event tentang bandeng ya. Nah, event pemersatu yaitu bandeng. Nah, kemudian yang paling penting adalah paragraf setelahnya. Bagi orang Tionghoa, bandeng punya makna simbolis keberuntungan. Bagi orang Betawi, bandeng sering digunakan sebagai antaran keluar. Artinya apa? Di sini adalah menjelaskan makna dari bandeng itu untuk kedua warga tersebut. Nah, yang mana nih berarti? Yang B, ya kan? Bandeng punya makna khusus bagi orang Tionghoa dan Betawi. Kemudian dijelaskan di kalimat selanjutnya, bagi orang Tionghoa maknanya ini, bagi orang Betawi maknanya itu. Nah, kan seperti itu ya. Nah, itu cara melengkapi paragraf. Jadi harus nyambung dengan kalimat setelahnya atau kalimat sebelumnya. Oke. Kalau sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya, ngapain misalkan yang mana nih? Nah, di sini nih, C. Dia sudah dijelaskan kan, warga Tionghoa dan Betawi di Rawabelong suka berbagi bandeng. Sudah dijelaskan nih, ya kan? Nih, saling melengkapi ya. Tanpa meneras berkumpul untuk mengikuti festival bandeng. Dia sudah dijelaskan. Ya, ngapain dijelaskan lagi di pernyataan yang C ini? Apalagi yang nggak nyambung kayak budidaya bandeng ya. Nomor 26, dengan memperhatikan penjelasan gambar, kalimat iklan bermajas yang paling sesuai untuk melengkapi. Nah, di sini kata-katanya adalah iklan yang majas. Nah, ada harus tahu lagi mana yang mengandung majas. Ini ada iklan ya, iklan tentang sayur organik. Kemudian di sini ya ini ya organik, baru dipetik, kemudian tidak pakai bahan kimia. Kata kuncinya dia pun lebih murah dari sayuran yang di supermarket. Nah, mana nih kira-kira? Dari di sini kita bisa lihat yang mengandung majas yang mana nih. Sayuran organik sedia paket hemat, sehat tanpa obat, tidak ada majas ya. Sedia sayuran organik segar, sehat, harga bersahabat. Nah, ini ada majasnya. Apa nih? Majas yang mana nih? Harga bersahabat. Nah, ini majas apa kira-kira? Majas personifikasi. Yang bersahabat kan biasanya manusia tuh. Nah, di sini digambarkan harganya yang bersahabat. Maksudnya harganya murah, relatif murah. Nah, yang lainnya tidak ada majas ya.
Oke, mudah ya kalau ada adik tahu pengetahuan tentang majas ya. No, agar teks menjadi kohesi dan koheren, perbaikan yang tepat untuk kalimat bercetak miring. Ini tinggal dibaca aja nih mana yang kira-kira menggambarkan kalimat yang bercetak miring ya. Ini di Tokyo, Jepang pada musim dingin saat menyusuri sudut-sudut kota eh, dengan berjalan kaki, trotoarnya bersih dan rapi, jalan raya sepi, suara klakson kendaraan bermotor sulit didengar. Aturan membunyikan klakson kendaraan memang sangat ketat. Kebanyakan kendaraan yang melintas adalah bus, taksi, dan truk kargo. Sulit menemukan sepeda motor. Nah, di situ kita sudah tahu kalau di sini jalan rayanya sepi karena apa? Karena kendaraan bermotornya yang pertama ya sedikit. Nah, sedikit ya. Ingat ya, intinya kendaraan motornya sedikit ya. Atau dia tidak ngelakson-ngelakson. Nah, kalau sedikit otomatis kan suara klaksonnya juga kemungkinan akan lebih sedikit. Nah, atau jarang. Nah, kita lihat di sini. Mana nih yang pernyataan mana yang dia itu sesuai dengan makna yang saya sebutkan tadi. Lalu lintasnya lengang, tidak terdengar suara klakson kendaraan bermotor. Nah, ini kemungkinan betul. Yang lainnya, kita lihat salahnya di mana. Jalan raya lengang klakson kendaraan bermotor tidak boleh dibunyikan. Di sini tidak ada kata melarang untuk membunyikan klakson. Jangan bikin-bikin. Jalan raya sepi, suara klakson kendaraan bermotor terdengar samar. Di sini juga tidak. Klakson terdengar samar tuh maksudnya gimana? Maksudnya klaksonnya kecil ya. Jadi tidak terdengar kalau klaksonnya itu suaranya kecil. Berarti bukan. Lalu lintasnya sepi, semua kendaraan tak memiliki klakson. Ini juga aneh ya, tidak disebutkan. Ya, bahaya malah kalau nggak punya klakson. Oke, 28. Agar masyarakat tergerak untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah, kalimat poster yang sesuai untuk dipasang adalah nomor berapa. Ya, di sini ya, ada kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor penunjang kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih dapat meminimalkan sumber penyakit malaria, demam berdarah, dan penyakit lain yang disebabkan oleh binatang tertentu dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Hidup pun akan terasa lebih tenang dan nyaman jika lingkungan bersih. Intinya ini poster supaya masyarakat itu tergerak untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Yang mana nih? Ayo kita bersihkan lingkungan agar hidup menjadi lebih sehat. Bagus. Demam berdarah, malaria, tirus tak ada ceritanya di tempat kita. Ini malah nyombong ya. Tidak menggerakkan masyarakat, malah nyombong. Lingkungan bersih bukan hanya mimpi. Ayo wujudkan bersama. Ini juga bagus. Demam berdarah dan malaria hilang, hidup terasa lebih nyaman. Ngapain ya? Hilangnya apa ya? Mau bebas dari penyakit, bersihkan sarang nyamuk di sekitar kita. Nah, ini apakah ini memang betul ya, ada ajakan untuk membersihkan sarang nyamuk. Tapi apakah hanya sarang nyamuk? Padahal di sini adalah menjaga kebersihan lingkungan yang ditekankan. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Lanjut ke nomor 29. Di sini ya, teks yang sesuai dengan tabel tersebut adalah di sini ada khasiat jambu, kemudian manfaat ini, dampaknya apa. Nah, gitu ya. Kita lihat, kita koreksi aja ya. Kandungan pektin di dalam jambu biji bersifat hipokolesterolomik dan hipoglikemik. Jika dikonsumsi secara rutin atau dalam jangka waktu tertentu dapat berdampak menguatnya daya tahan tubuh. Nah, di sini salah. Kenapa? Karena yang menguatkan daya tubuh itu dampaknya bukan itu ya. Di sini dampaknya kadar kolesterol jahat turun, gula darah seimbang. Kita lihat yang jawaban lainnya. Pektin dalam jambu bersifat ini. Oke, jika dikonsumsi secara rutin dan jangka waktu tertentu dapat berdampak pada berkurangnya kontraksi usus. Ini juga bukan, padahal yang kontraksi usus itu yang ini ya harusnya. Nah, air rebusannya. Oke, kita lihat yang C. Jika dikonsumsi secara rutin dalam jangka tertentu dapat berdampak pada menguatnya pertahanan tubuh. Ini juga bukan ya. Bukan menguatnya pertahanan tubuh. Tidak ada ya di sini ya. Daya tubuh menjadi lebih kuat itu asam amino, bukan pektinnya. Berarti jawaban tersisa ini ya. Jangka waktu dapat berdampak pada turunnya kadar kolesterol jahat dan menjaga keseimbangan gula darah. Sesuai ya. Oke, nomor terakhir. Karena Susmi tidak membawa air dingin, air panas, dan wadah tertutup, pernyataan nomor berapa yang mungkin terjadi? Nah, di sini ya, ini si Susmi ini lagi praktek untuk membuat sirup bawang putih ya. Susmi menyiapkan blender kecil yang biasa dipakai ibunya dan wadah untuk sirup. Ia juga mengupas 8 siung bawang putih, 3 cm jahe, dan sebagainya. Kemudian saat praktek di kelas, Susmi memasukkan bawang putih ke dalam blender jahe. Ia parut dan peras airnya, dan sebagainya. Nah, di sini berarti Susmi menjelaskan bahwa sirup bawang putih sudah jadi dan siap dijadikan minuman. Sirupnya sudah jadi. Nah, cuma dia di sini sayang Susmi tidak membawa air dingin, air panas, dan
tak ditutup wadahnya. Artinya dia tidak membawa penutup wadah. Nah, kira-kira dengan kejadian tersebut apa yang mungkin terjadi? Nah, air dingin dan air panas ini untuk apa? Kita lihat di sini ya. Nah, kalau mau minuman segar, tambahkan air dingin. Kalau yang lagi batuk pilek, tinggal campur air panas. Artinya dia untuk mencampurkan sirup atau menyajikan sirupnya ya. Jadi sirup sudah jadi, tinggal disajikan mau air dingin atau air panas. Kalau nggak ada air dingin, air panas yang gimana? Nggak bisa dibikin kan? Atau si Susmi harus mencari air dingin atau panas di kantin ya untuk bisa dinikmati. Kemudian kalau wadahnya nggak ditutup ya, gimana kira-kira? Di sini ya, jika tidak segera ditutup, digunakan sirup harus disimpan di lemari es dalam wadah tertutup. Nah, berarti apa? Kalau wadahnya itu nggak ditutup atau nggak bawa tutup, berarti sirupnya bisa basi, ya kan? Nah, mudah basi. Berarti 2 dan 3. Oke, sudah 30 menit lebih. Ya, mudah-mudahan adik bisa memahami materi bahasa Indonesia ini yang insya Allah adik-adik untuk bahasa Indonesia tidak susah-susah sekali ya. Ya, selamat belajar adik-adik. Mudah-mudahan selalu semangat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.